Natal yang syahih dikisahkan secara piktorial, kisah nyata, saksi mata universal dari dunia dan sorga. Natal historis dengan saksi-saksi mata. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Taurat, Kitab Keluaran 19 ayat 15. Dan Yesus berkata, "Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah." Yohanes 8 ayat 17. Dan camkanlah sampai perlu-perlunya kelahiran Natal Yesus disaksikan oleh malaikat sorga sampai 5 kali. Saksi mata keluarga, Maria dan Yusuf bertunangan. Sapa malaikat Gabriel, "Salam Maria," dan keduanya berdialog langsung. Sejak itu Maria pun mengandung ajaib, tepat seperti yang disampaikan malaikat Gabriel kepadanya. Yusuf dikunjungi malaikat dalam mimpinya. Malaikat mengabarkan bahwa kehamilan Maria, tunangannya itu adalah dari kuasa Roh Kudus, bukan dari zina. Namakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada perintah, sensus Kaisar Agustus, sehingga Yusuf dan Maria yang sedang mengandung tua harus berangkat pulang kampung ke Bethlehem. Dan penginapan-penginapan Bethlehem penuh, tamu-tamu pulang kampung karena sensus. Terpaksa, Yesus dilahirkan di kandang domba dan bayi diletakkan di dalam palungan. Para gembala sedang menjaga domba-dombanya di malam kudus. Tiba-tiba, penampakan malaikat kepada gembala-gembala membawa kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sorga membawa kabar Natal, kabar keselamatan untuk bangsa-bangsa. Lukas 2 ayat 10-14. Kata malaikat itu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Syafi, yaitu Kristus Al-Masih, Tuhan, di kota Daud." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Elohim dalam kata-kata nyanyian. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Usai maklumat malaikat akan kelahiran Sang Mesias, para gembala pun berkata, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 15. Para gembala jadi saksi mata. Signifikansi para gembala sebagai saksi mata. Orang Majus dari timur dituntun oleh bintang ajaib menuju Bethlehem. Orang Majus sampai ke istana Raja Herodes di Yerusalem. Tanya orang Majus kepada raja, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Lahir anak raja, Herodes merasa terancam dan diam-diam ingin membunuh sang anak. Imam-imam dan ahli Taurat bantu cari ayat nubuat di mana tempat Sang Mesias dilahirkan. Oh, di Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Orang Majus bertemu dan menyembah bayi Yesus di Bethlehem. Peringatan malaikat kepada orang Majus, jangan kembali lapor balik kepada Herodes yang berniat jahat terhadap sang anak. Malaikat juga berkata kepada Yusuf dalam mimpi, "Larilah ke Mesir, bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Tunggu punya tunggu, ternyata orang Majus tidak datang-datang. Raja Herodes pun jadi geram, merasa dirinya ditipu oleh orang-orang Majus. Untuk membunuh Yesus, Herodes perintahkan penyembelihan massal. Semua bayi-bayi di seluruh Bethlehem, darah ratusan bayi dan anak-anak menjadi saksi atas kebencian Herodes terhadap Yesus. Tetapi Yesus lagi-lagi terselamat oleh perintah malaikat. Roh kebencian Herodes terhadap Natal Yesus diteruskan oleh dunia. Yesus berkata, "Mereka, dunia, membenci aku tanpa alasan." Yohanes 15 ayat 25. Signifikansi Natal. Natal adalah perayaan universal yang dibenci oleh roh-roh keji, tapi yang disambut oleh semesta alam, di sorga dan di dunia, oleh nabi dan non-nabi, oleh petinggi dan rendahan, di antara kafir dan non-kafir, dimaklumatkan malaikat sampai 5 kali, ditandai oleh bintang ajaib Bethlehem. 30 tahun kemudian, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, aku dibenci tanpa alasan." Yohanes 10 ayat 11, 15 ayat 25.
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ikutlah aku. Syukur kepada Tuhan, karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.